Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Electrical. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen relay. Di sini ada dua buah jenis relay. Dan yang ini adalah relay biasa ya. Relay coil dengan keterangan supply coil 12 volt. Kemudian untuk switch loadnya itu 10 ampere. Kemudian di sini saya ada SSR, yaitu solid state relay dengan input tegangan 3,5 sampai 32 volt. Dan untuk switch loadnya di sini maksimal 25 ampere. Nanti kita akan cari tahu ya untuk perbedaan antara kedua relay ini. Yang pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Namun di sini saya akan memfokuskan ke SSR untuk cara kerja dan juga contoh rangkaiannya yang nanti akan juga disimulasikan. Untuk relay biasa atau relay coil di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Cara kerja relay ini menggunakan kumparan atau lilitan, di mana lilitan ini nantinya akan dialiri arus listrik dan akan menjadi magnet. Kemudian magnet pada lilitan ini akan menarik penampang kontak yang akan menjadikan switch aktif dan mengaliri arus listrik pada pin output relay. Untuk jenis dan model relay ini bermacam-macam. Ada yang bersumber AC ataupun DC. Kemudian dari tegangan coilnya itu ada yang 5 volt, 12 volt, 24 volt, dan juga ada tegangan langsung 20 volt. Kemudian untuk outputnya juga ada yang bermacam-macam. Ada yang digunakan untuk kontak on dan juga ada yang digunakan untuk kontak off. Kemudian untuk outputnya selain single juga ada yang double, bahkan lebih dari satu buah output kontak ya. Kemudian untuk ukuran ampere juga berbeda-beda. Ada yang ukuran kecil dan juga ada yang ukuran besar. Oke, ini dia penampakannya. Relay biasa ya, relay coil. Oke, di sini kita bisa lihat untuk pin tengah ini untuk switchnya. Kemudian yang di pinggir sebagai supply coil ya, atau supply kumparan. Dan untuk dua di sini sebagai switch output. Kalau yang jenis seperti ini bisa untuk on off ataupun off on. Nah, jadi seperti ini ya, ketika dialiri listrik, kemudian ada medan magnet dan menjadikan switch kontak yang aktif. Sekarang kita masuk ke SSR ya, solid state relay. Cara kerja komponen ini akan diaktifkan oleh rangkaian yang terdapat di dalamnya, dimana rangkaian ini berupa rangkaian elektronik yang berbahan semikonduktor, seperti berupa optocoupler dan juga triase. Komponen ini akan aktif ketika diberi supply tegangan DC pada bagian input. Kemudian rangkaian elektronik di dalamnya mulai aktif dan pin output akan terkoneksi ya, menjadi switch atau saklar otomatis sesuai perintah dari input. Oke, ini dia untuk komponennya.
Di sini ada keterangan pinnya ya, untuk supply input, kemudian untuk switch outputnya. Untuk model atau jenisnya mungkin tidak terlalu banyak ya, mungkin yang berbeda itu ampernya. Biasanya kalau untuk ukuran besar di dalamnya itu terdapat sikring. Oke, di sini saya lepas ya, kita bisa melihat bagian dalamnya. Di sini kita hanya melihat beberapa komponen saja, dan ini adalah komponen untuk kontrol input ya, dan untuk outputnya untuk switch aktif semikonduktor terdapat di bagian belakang, dia menyatu dengan pendinginnya. Untuk pemasangan kita tidak boleh terbalik input output ataupun untuk polaritas input tegangan ya. Berikutnya saya akan contohkan untuk rangkaian tegangan, kemudian untuk simulasi rangkaian. Oke, saya akan mencotokkan satu buah rangkaian menggunakan SSR. Yang harus diperhatikan adalah pinnya ya, jangan sampai terbalik. Di sini saya sudah merangkai sebuah rangkaian yang tadi saya buat sebuah skematik ya. Untuk beban output saya menggunakan satu buah lampu kulkas 15 watt, dan ini adalah kabel inputnya. Ini voltmeter sebagai tanda saja ya, tegangan masuk. Ini kabelnya kurang kelihatan ya, warna kuning, agak menyatu. Untuk input tegangan di sini saya menggunakan baterai. Kita akan coba nyalakan ya. Oke, di sini sudah masuk tegangan listrik. Lampunya belum menyala ya, karena belum ada input tegangan. Di sini saya akan tes ya. Untuk polaritasnya jangan sampai terbalik. Oke, bisa diperhatikan lampu menyala, tegangan masuk ya ke input, seperti saklar pada umumnya ya. Dia menghidupkan mematikan, hanya saja dia menggunakan input tegangan untuk mengontrol. Di beberapa channel mungkin dikatakan SSR ini kurang bagus karena tidak memutus arus sepenuhnya. Menurut saya itu salah ya, apalagi di channel tersebut dibilang SSR ini tidak bisa digunakan untuk motor 3 fase. Sebenarnya bisa untuk motor 3 fase ya, tinggal menambahkan atau menggunakan 3 buah SSR sebagai switch kontaknya. Saya rasa dia masih kurang memahami tentang komponen ini ya. Kemudian untuk simulasinya saya rasa juga salah. Di beberapa channel itu menggunakan lampu panel ataupun lampu LED, dimana ketika SSR ini off dia masih menyala redup. Yang membuat nyala ini adalah tegangan semu ya, bisa juga tegangan fase dari colokan listrik, seperti pada lampu test pen ataupun saat kita melakukan penyolderan pada LED. Terkadang lampu yang kita solder bisa hidup ya. Jadi seperti itu, bukan dari SSR nya menurut saya, karena di sini saya sudah membuat simulasinya ya menggunakan lampu filamen. Jadi ketika dia off itu benar-benar memutus atau lampunya itu padam, tidak redup ataupun masih menyala ya, tapi benar-benar mati. Kemudian ini adalah rangkaian yang paling umum ya,
kita juga bisa menambahkan satu buah relay lagi. Jadi satu beban itu menggunakan dua relay, dimana kontrolnya ini harus menggunakan dua buah input ya. Jadi kalau salah satu input tidak ada tegangan, dia bebannya tidak hidup atau tidak menyala. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang kedua jenis relay ini ya. Saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.